Di mana Ivana? Hup, seorang pria tampan duduk termenung di tepi jendela restorannya dari pagi hingga siang menjelang. Menahan rindu yang teramat kepada sang kekasih membuatnya tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Hanya helaan napas yang terdengar begitu membosankan keluar dari mulut Tono. Sudah 1 minggu mereka tidak bertemu karena jadwal Ivana yang sangat padat. Mereka hanya bisa bertukar kabar melalui panggilan telepon tanpa bisa bertemu bareng sebentar saja. Aku jadi malas ngapa-ngapain padahal kerjaan banyak banget. Aku kangen sayang. Ini baru seminggu tidak bertemu apalagi kalau selama 1 bulan ke depan kamu berkeliling dunia untuk memulai bisnismu. Aku bisa mati kalau seperti ini terus. Batin Tono menjerit. Sabar ya Bi, jangankan untuk kita bertemu waktu istirahatku berkurang sekarang. Sabar dalam sebulan ini ya. Setelah itu kita akan sering bertemu lagi. Ucap Ipana ketika mereka melakukan panggilan video. Pak, Mbak Nafisa menghubungi saya dan mengatakan ada sedikit masalah di peternakan, ucap resepsionis restoran memudarkan hayalan Tono. Masalah di peternakan? Baiklah, terima kasih, ucap Tono lesu. Ia berjalan kembali ke ruangannya untuk mengambil beberapa berkas dan perlengkapan yang dirasa perlu untuk dibawa. Saya titip resto ya, ucap Tono. Baik Pak, hati-hati semoga Anda selamat sampai tujuan. Terima kasih, ucap Tono tersenyum. Ia berjalan keluar menuju mobilnya, namun ketika hendak membuka pintu mobil, ia dikejutkan dengan suara yang tak asing di telinganya. Di mana Ipana? Tanya seseorang dengan wajah garangnya. Dia sibuk, ucap Tono ketus dan kembali membuka pintu mobil. Brak, pasti kau tahu di mana Ipana berada? Ucap Brian emosi sambil membanting pintu mobil. Ia sudah setiap hari mencari keberadaan Ipana namun tidak melihat di mana batang hidung gadis cantik itu. Apa masalahmu Tuan Brian? Saya pun belum bertemu dengan Ipana 1 minggu ini. Kenapa Anda datang dengan emosi dan menghadang saya? Tanya Tono yang ikut terbawa suasana. Jangan berbohong kepadaku. Semenjak permasalahannya kemarin saya tidak mendapatkan akses sedikit pun untuk masuk ke dalam ruangan Ipana. Dan kau sudah beberapa kali masuk ke dalam ruangan itu. Sekarang katakan di mana dia? Bentak Brian kasar dan meraih kerah kemeja Tono. Pria tampan itu segera melepaskan tangan Brian dan mengempasnya dengan kasar. Dengarkan ini, kau tidak ada hak apapun atas Ipana, dia milikku dan kami akan segera menikah. Menyerahlah mulai dari sekarang, ucap Tono tegas dengan wajah sangar dan berada dekat dengan wajah Brian. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Sekarang katakan di mana Ivana? Bentak Brian lagi. Saya tidak tahu di mana Ipana, kami sudah 1 minggu tidak bertemu. Seharusnya kau sadar jika kau akan menjadi Azmi yang kedua jika sikap kau masih seperti ini. Ucap Tono juga ikut membentak. Kau, tunjuk Brian dengan wajah yang memerah karena emosi. Harusnya kau paham jika Ipana tengah sibuk menata kembali perusahaannya yang baru saja pulih. Kau tidak dibutuhkan saat ini, camkan itu, ucap Tono sarkas. Buk, tiba-tiba saja Brian melayangkan pukulan di pipi Tono dan sedikit mengenai bibir pria tampan itu sehingga mengeluarkan darah. Bajingan kau. Apa masalah kau sebenarnya? Terima saja kekalahan jika Ipana itu milikku, bentak Tono. Tidak akan kubiarkan kau memilikinya, ucap Brian kembali menyerang Tono. Berbekal ilmu bela diri sabuk hitam, Tono dengan mudah melumpuhkan Brian yang tidak terlalu pandai dalam bidang bela diri. Tapi pukulannya sakit juga, Thor, batin Tono mendelik. Hingga Brian terkapar dengan tangan yang sudah berada di belakang punggungnya karena Tono berhasil melumpuhkan bule tampan itu. Kau lemah? Bagaimana mungkin laki-laki sepertimu bisa melindungi Ivana? Jika berduel denganku saja kau tidak mampu? Cih, ucap Tono semakin menekan tangan Brian semakin kuat. Lepas bajingan, bentak Brian dengan wajah yang sedikit babak belur. Kau menyerahlah Brian, Ivana akan semakin membencimu jika dia tahu kau menyerangku seperti ini, ucap Tono garang. Jangan ganggu saya, atau Ivana tidak akan pernah melihat ke arahmu lagi. Ancamnya sambil melepaskan tangan Brian dan masuk ke dalam mobil. Ia segera melajukan kendaraannya dan meninggalkan restoran itu. Sementara Brian hanya bisa menatap kepergian Tono dengan dendam yang begitu teramat. Apa yang harus aku lakukan? Dengan Ipana mengakui hubungan mereka pada awak media itu sudah membuatku kalah dengan telak. Tapi selama ini aku berjuang untuk mendapatkannya. Kenapa harus laki-laki itu yang memiliki hati Ivana? Batin Brian. Ia memilih pergi dari sana agar tidak membuat dirinya semakin malu karena kalah bertarung dengan Tono. Aku akan mencarimu sampai kita bertemu, nah, ucap Brian penuh tekad.
Ia melajukan mobilnya menuju rumah mewah Ipana untuk menunggu kepulangan gadis cantik itu. Sementara Tono yang melajukan mobilnya dengan cukup cepat karena kesal. Tit, bunyi klakson terdengar begitu nyaring dan berhasil mengagetkan Tono yang hampir saja menabrak kendaraan lain. Ia memilih untuk menepikan mobilnya dan berdiam diri sejenak. Kenapa dia harus kembali lagi? Apa pengakuan Ipana tidak cukup untuk membuatnya sadar jika ia telah kalah? Ucap Tono kesal. Bukannya tidak tahu di mana keberadaan Ipana, namun sangat tidak mungkin juga untuk ia beberkan kepada Brian, karena itu sangat tidak baik untuk hati dan perasaannya. Sialan kau Brian, ringis Tono ketika merasakan perih di bibirnya. Ada sedikit lebam di sana. Bisa dipastikan jika sang ibunda ratu akan marah mendapati putra semata wayangnya pulang dengan keadaan babak belur. Bikin masalah saja. Jangan sampai Nana tahu jika aku berantem dengan laki-laki itu, ucap Tono sedikit cemas. Ia memilih untuk mampir ke klinik terlebih dahulu untuk mengobati sudut bibirnya yang luka. Setelah itu ia langsung pulang ke rumah orang tuanya untuk melihat masalah apa yang tengah terjadi di peternakan. Sementara di belahan dunia lain, Ipana mengeram kesal melihat sikap Brian sudah kelewatan batas. Namun ia juga tidak memiliki cara lain mengingat Brian yang begitu keras kepala dan ambisius untuk mendapatkannya. Jangan sampai kamu menjadi Azmi yang kedua, Bray, atau aku akan sangat membencimu, ucap Ipana menggeram kesal. Saat ini ia tengah berada di ibu kota di rumah mendiang oma dan opanya untuk mengurus beberapa pekerjaan. Sudah 2 hari ia berada di kota itu sambil menyimpan segudang kerinduan yang teramat. Walaupun ia jauh, namun keselamatan keluarganya dan Tono itu nomor 1. Apalagi ia harus cukup memperhatikan Tono agar tidak terekspos ke media, hingga pria tampan itu sendiri yang menginginkannya. Semoga ketika aku kembali, luka lebam itu sudah hilang, atau aku akan mencari Brian dan menghabisinya, ucap Ipana emosi. Ia selalu memantau bagaimana keadaan Tono di tempat yang bisa ia lihat ketika waktu istirahat. Nona, ini susu hangatnya, ucap Felicia yang baru saja datang dari luar. Terima kasih, malam ini kita tidur bersama, aku rada ngeri jika hanya tidur sendiri di rumah sebesar ini, ucap Ipana. Baik Nona, ucap Felicia yang juga merasakan hal yang sama dengan Ivana. Pel, apa kamu pernah berada di dalam lingkaran cinta segitiga? Tanya Ipana. Pernah Nona, ucap Felicia mengingat-ingat. Bagaimana? Tanya Ipana ambigu. Terkadang dalam cinta segitiga itu laki-laki yang tidak kita pilih justru itu yang selalu ada. Tapi tergantung bagaimana laki-laki yang Nona pilih, itu semua juga tergantung takdir Nona, ucap Felicia. Bagaimana denganmu? Tanya Ipana. Saya memilih pacar yang sudah menjadi mantan saya Nona, ucap Felicia terkekeh. Terus yang satu lagi, bagaimana kamu menghindarinya? Tanya Ivana. Aku hanya menyadarkan dia dan mengatakan jika cinta itu tidak harus memiliki. Waktu itu saya nyaman dan merasa diperlakukan dengan istimewa oleh dia, makanya saya memilih mantan saya. Cukup lama juga sih Nona, sekitar 2 tahun, ucap Felicia bercerita apa adanya. Apa Nona juga sedang terlibat? Maaf. Ya begitulah, saya sudah memiliki Tono saat ini namun Brian datang dengan tingkah laku yang tidak baik. Saya sudah memilih Tono tetapi dia tidak pernah paham dengan ucapan saya, Pel. Dia begitu terobsesi kepada saya, keluh Ipana. Coba Nona ngomong perlahan sambil makan misalnya. Ya, aku dengar kalau laki-laki itu lebih mudah mencerna sesuatu ketika ia makan atau kenyang Nona. Jelas Felicia. Baiklah mungkin kapan-kapan akan aku coba, ucap Ipana. Mereka segera beristirahat untuk menjalankan aktivitas selanjutnya yang akan lebih menguras tenaga.